Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda para pecinta tanaman, pasti menanam sayur di pekarangan rumah merupakan salah satu dambaan. Tanaman sayuran selain memiliki nilai estetika yang tinggi karena bentuknya yang indah, juga memberikan keuntungan bagi Anda, terutama pada saat masa-masa panen. Sayur-sayuran tentunya sangat bermanfaat bagi tubuh kita, karena selain kaya akan serat dan vitamin, tentunya juga dapat mencegah berbagai penyakit. Sayuran merupakan bahan utama yang digunakan untuk memasak. Kandungan nutrisi yang tinggi pada sayuran menjadikan tanaman ini cocok sebagai tanaman yang dapat ditanam di halaman rumah atau lahan sempit. Bercocok tanam dengan memanfaatkan halaman rumah menjadi kesibukan yang sangat mengasyikkan dan juga menyehatkan bersama keluarga. Berbudidaya tanaman organik dalam bentuk sayuran dapat menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga dan juga tanpa mengeluarkan biaya yang lebih. Sayuran organik memiliki kelebihan yang tidak perlu diragukan. Banyak jenis sayuran yang bisa Anda tanam di halaman rumah. Berikut ini adalah contohnya. Sawi. Ada dua jenis sawi yang populer, yaitu sawi hijau dan juga sawi putih. Sawi ternyata mampu membantu mencegah osteoporosis karena kandungan vitamin K dalam sawi dapat mengatur protein tulang dan kalsium di dalamnya. Kandungan kalsium pada sawi mampu menurunkan kadar kolesterol dan mencegah diabetes mellitus. Sawi juga mengandung niacin yang berfungsi memperkecil proses aterosklerosis dan akhirnya menurunkan kemungkinan terjadinya serangan jantung. Sawi juga dapat menjaga kornea mata agar selalu sehat dengan adanya vitamin A. Kandungan vitamin E pada sawi dapat berfungsi sebagai antioksidan utama di dalam sel. Selain vitamin E, beta-karotin dan juga vitamin C pada sawi sangat baik untuk mencegah kolesterol. Ketiga zat tersebut sangat bermanfaat mencegah terjadinya oksidasi kolesterol. Manfaat sawi sangat baik untuk menghilangkan rasa gatal di tenggorokan pada penderita batuk. Cara bertanam sawi sesungguhnya tak berbeda jauh dengan budidaya sayuran pada umumnya. Budidaya konvensional di lahan meliputi proses pengolahan lahan, penyiapan benih, teknik penanaman, penyediaan pupuk dan juga pestisida, serta pemeliharaan tanaman. Sawi dapat ditanam secara monokultur maupun tumpang sari. Sedangkan menanam benih sawi ada yang secara langsung, tetapi ada juga melalui pembibitan terlebih dahulu. Bibit umur 2-3 minggu setelah semai atau telah berdaun 3-4 helai dipindahkan pada lubang tanam yang telah disediakan. Tanaman sawi ini relatif lebih tahan terhadap air hujan, sehingga teman-teman bisa membudidayakan sayuran sawi sepanjang tahun. Pemeliharaan sayuran sawi merupakan hal yang paling penting, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap hasil yang akan didapat. Pertama yang perlu diperhatikan adalah penyiramannya. Penyiraman ini tergantung pada musim. Penyiraman ini dilakukan dari awal sampai panen. Penyiangan dilakukan 2 kali atau disesuaikan dengan kondisi gulma. Untuk mencegah hama dan penyakit pada sawi, yang perlu diperhatikan adalah sanitase dan drainase lahan. Jika terpaksa menggunakan pestisida, gunakan pestisida yang aman dan mudah terurai, seperti pestisida nabati. Selada. Di Indonesia, jenis selada yang cukup digemari oleh masyarakat adalah selada air dan juga selada keriting, yang mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Karena selada mengandung nutrisi, vitamin dan juga asam folat yang tak kalah dengan jeruk ataupun bayam. Kandungan selada ternyata dapat melindungi paru-paru, mencegah kanker dan stroke, memelihara hati, serta mengatasi anemia dan bronkitis. Selada biasanya dikonsumsi secara langsung tanpa proses perebusan ataupun digoreng. Cukup dengan dicuci hingga bersih, kemudian langsung dimakan. Beberapa manfaat mengkonsumsi selada bagi kesehatan adalah meningkatkan kesehatan fungsi penglihatan, meningkatkan kesehatan kulit, mencegah penuaan, mencegah osteoporosis, dan menjaga kesehatan tulang. Berikut ini adalah cara menanam selada dan juga perawatannya. Selada diperbanyak atau dibudidayakan dengan cara biji.
Semai biji selada di atas lahan yang telah disiapkan. Setelah disemai kurang lebih selama 4 minggu atau setelah muncul beberapa helai daun, bibit-bibit tersebut bisa dipindahkan ke atas lahan yang telah kita siapkan. Pindahkan bibit yang telah tumbuh tadi ke lahan tanam atau bedengan yang telah disiapkan dengan hati-hati. Dan sebaiknya dipindahkan juga bersamaan dengan tanah yang menyangga perakarannya. Jangan biarkan tanaman selada kekurangan air. Berikan lebih banyak air dari awal penanaman hingga menjelang panen. Selada merupakan tanaman dengan akar yang dangkal, maka daya saingnya dalam menyerap nutrisi dalam tanah akan lebih tipis dibandingkan dengan tanaman liar di sekitarnya. Penyiangan wajib dilakukan secara berkala untuk menghindari gagal panen. Masa panen tanaman selada sekitar 2-3 bulan. Untuk video selengkapnya, bisa dicek di video Taman Inspirasi yang berjudul Menanam Selada di Lahan Sempit. Kangkung. Orang-orang umumnya menganggap kangkung sebagai makanan yang bisa membuat mengantuk. Apakah benar demikian? Lalu, apakah ada manfaat lain dari kangkung bagi kesehatan kita? Kangkung sebenarnya sudah dikenal di banyak penjuru dunia. Kangkung mengandung nutrisi yang baik seperti vitamin A, B, C, fosfor, zat besi, dan juga serat. Manfaat kangkung adalah kangkung sebagai obat tapal untuk mengatasi penyakit kulit seperti kurap, kudis, dan lain-lain. Kangkung sebagai bantuan untuk keracunan, ia membantu memuntahkan kembali pada orang yang keracunan. Jus kangkung yang dicampur dengan air untuk mengompres demam. Rebusan air kangkung bisa untuk mengobati sembelit. Kangkung bisa untuk mengobati cacingan, untuk mengobati penyakit kuning, dan juga masalah liver. Daun kangkung bisa untuk membantu mengobati diabetes pada wanita hamil. Kangkung juga digunakan sebagai obat untuk membantu relaksasi dan juga tidur. Sebelum membudidayakan tanaman kangkung, kita harus mengetahui jenis-jenis kangkung terlebih dahulu. Ada 2 jenis kangkung, yaitu kangkung air dan juga kangkung darat. Perbedaan paling mencolok antara kangkung air dan juga kangkung darat ialah bentuk daun dan juga warna bunga. Kangkung darat mempunyai batang yang kecil, berdaun runcing, tipis dan berwarna hijau. Kemudian bunganya berwarna putih. Sedangkan untuk kangkung air, batangnya lebih besar, terlihat lebih gelap, daunnya lebar, dan juga bunganya berwarna ungu. Berikut ini adalah cara menanam kangkung yang mudah. Ada 2 cara penanaman, yaitu ditebar dengan proses yang cepat tetapi memerlukan benih yang lebih banyak, atau lebih boros dengan kerapatan populasi yang kurang optimal, atau penanaman dengan cara ditugal, yaitu memasukkan 2-3 benih ke dalam lubang yang telah dibuat di lahan, dengan kelemahan memerlukan waktu yang lebih lama, atau pekerja yang lebih banyak. Kelebihannya, kerapatan yang optimal sehingga hasil panen lebih tinggi. Perawatannya meliputi banyak hal, seperti penyulaman dan penyiangan, terutama pada proses awal pertumbuhan karena sering tanaman lain tumbuh lebih cepat dari tanaman kangkung, dan juga penyiraman yang teratur. Sebaiknya dilakukan pada pagi dan juga sore hari. Lakukan pemupukan lanjutan bila kondisi terlihat kurang subur. Tetapi tambahkan secukupnya saja untuk menjaga pH atau tingkat keasaman pada tanah. Kubis. Kubis dikenal sebagai sumber yang sangat baik dari beberapa vitamin, mineral, dan juga serat. Sayuran ini merupakan salah satu sumber terkaya vitamin C, K, E, dan juga A, serta memiliki tingkat signifikan belerang, kalsium, dan juga zat besi. Kubis tidak mengandung kolesterol dan lemak jenuh yang berbahaya. Dalam pengobatan tradisional, daun kubis digunakan untuk mengurangi peradangan, sedangkan penelitian modern mengungkapkan bahwa sayuran ini bisa menurunkan resiko dari beberapa jenis penyakit kanker. Sayuran bergizi ini juga memberikan bantuan pada sembelit, memperbaiki penglihatan, menurunkan tingkat kolesterol, mencegah penyakit Alzheimer, dan menghambat pertumbuhan tumor. Cara menanamnya adalah siapkan benih kemudian disemai dengan media yang telah disiapkan dan disungkup dengan plastik.
Penyungkupan tersebut dilakukan agar benih tumbuh serempak. Biasanya benih akan berkecambah setelah 3-4 hari kemudian. Apabila benih telah berkecambah sekitar 80%, sungkup tersebut dibuka dan diganti dengan naungan plastik bening. Bibit yang telah berumur 25 hingga 30 hari dapat dipindah tanamkan ke lahan tanam. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam lubang tanam dan kemudian bibit disiram secukupnya. Penyiraman dilakukan secara rutin setiap pagi dan juga sore hari. Setelah tanaman berumur sekitar 30 hari, penyiraman dilakukan dengan cara di lab atau dilakukan setiap 2 hingga 3 hari sekali ataupun disesuaikan dengan kondisi lahan. Untuk pengendalian hama dan juga penyakit dapat dilakukan dengan cara manual. Kubis dapat dipanen setelah berumur sekitar 60-90 hari atau lebih lama lagi setelah tanam, tergantung dari varietas yang ditanam. Nah, Sobat Taman Inspirasi, itu tadi adalah ulasan singkat tentang sayuran yang tepat untuk ditanam di lahan yang sempit. Karena mungkin tidak semua sayuran bisa ditanam di lahan yang sempit, maka pilihlah tanaman yang baik dan juga sesuai dengan kondisi lahan yang terbatas. Untuk panduan selengkapnya bisa dilihat di video-video yang pernah diunggah oleh Taman Inspirasi. Insya Allah penjelasan akan lebih lengkap dan juga lebih terperinci. Selamat mencoba dan semoga sukses. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di dalam aktivitas kita selalu mendapatkan ridho darinya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan video-video yang bermanfaat dari Taman Inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.